semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku buat video tentang jurnal penutup atau closing journal. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu jurnal penutup, aku akan uraikan di video ini. Jadi simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang bersifat sementara. Akun nominal itu bisa juga disebut dengan akun temporer atau akun yang bersifat sementara. Yang termasuk akun nominal itu yakni akun-akun yang berada di laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Namun di sini tuh ada akun privé atau akun pengambilan pribadi pemilik yang tidak termasuk di akun nominal. Tetapi pada akhir periode akun privé ini ditutup atau dibuatkan jurnal penutup. Sehingga akun privé ini merupakan akun yang bersifat sementara. Selain akun nominal ada juga akun real atau akun permanen. Akun real merupakan akun yang terus dilaporkan dari tahun ke tahun. Yang termasuk dalam akun real yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang meliputi aset atau harta, lalu ada utang sama modal pemilik. Nah, akun-akun ini tidak dibuat jurnal penutup sehingga saldo-saldonya itu akan terus dilaporkan dari tahun ke tahun. Nah, kenapa akun-akun nominal itu harus ditutup? Alasannya karena akun-akun nominal tersebut yang meliputi pendapatan, beban, sama privé itu sifatnya hanya melaporkan jumlah untuk satu periode, sehingga pada periode berikutnya akun-akun tersebut akan bersaldo 0. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses membuat atau menyusun jurnal penutup. Yang pertama yaitu memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang awalnya saldo pendapatan itu bersaldo kredit, kalau ditutup pindah di sebelah debit, dan kreditnya itu akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya sesuai dengan pendapatan yang didapat. Lalu yang kedua itu memindahkan saldo beban ke akun ikhtisar laba rugi. Yang awalnya saldo beban itu ada di sebelah debit, karena ditutup maka dipindahkan ke sebelah kredit. Nah, debitnya yaitu akun ikhtisar laba rugi sejumlah beban-beban yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga yaitu memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik. Dan yang terakhir yaitu memindahkan saldo privé ke akun modal. Yang awalnya saldo privé itu berada di sebelah debit, karena ditutup maka akan diletakkan di sebelah kredit, dan debitnya yaitu akun modal. Lalu kenapa saldo-saldo dari pendapatan dan beban itu dipindahkan semuanya ke akun ikhtisar laba rugi? Nah, karena akun ikhtisar laba rugi itu hanya digunakan untuk proses penutupan saja. Pada awal proses penutupan, akun ikhtisar laba rugi ini bersaldo 0. Dan selama proses penutupan ini, akun ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikredit dengan nominal yang berbeda sesuai dengan pendapatan dan bebannya. Nah, pada akhir periode penutupan, akun ikhtisar laba rugi ini kembali bersaldo 0. Karena sifatnya yaitu menihilkan atau membuat 0 atau menolkan saldo pendapatan dan beban. Ada dua kondisi yang dialami perusahaan terkait dengan laba atau rugi dan yang berhubungan dengan akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama yaitu ketika perusahaan mengalami atau mendapatkan laba, maka akun ikhtisar laba rugi itu akan bersaldo kredit. Sehingga dalam proses penutupan atau menutup akun ikhtisar laba rugi akan didebit sejumlah laba yang didapatkan dan kreditnya modal. Nah, kreditnya modal itu artinya modalnya bertambah karena
perusahaan itu mendapatkan laba. Dan yang kedua yaitu ada rugi neto, atau ketika perusahaan mengalami kerugian, maka akun ikhtisar laba rugi akan bersaldo debit sehingga dalam proses penutupan akan dikredit atau dibalik sejumlah rugi yang didapatkan, dan debitnya yaitu modal. Modal berada di sebelah debit yaitu untuk mengurangi, atau karena rugi itu sifatnya mengurangi modal, sehingga modal akan berkurang di sebelah debit. Yang selanjutnya yaitu ada format dari jurnal penutup. Yang pertama itu ditulis dulu nama perusahaannya, lalu di bawahnya ada jurnal penutup, lalu yang bawahnya lagi itu tanggal tutup buku. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu untuk menutup akun pendapatan. Jurnalnya pendapatan debit, ikhtisar laba rugi kredit. Nah, yang awalnya semulanya pendapatan itu kan saldo normalnya ada di kredit. Karena ditutup atau dienolkan saldo pendapatan ini, maka pendapatan ini ditaruh di sebelah debit. Terus jurnal yang kedua yaitu ikhtisar laba rugi debit, beban-beban kredit. Beban-beban ini kalau diuraikan itu ada beban sewa, beban gaji, beban asuransi, beban listrik, dan lain-lain. Nah, beban-beban ini kan saldo yang awalnya itu debit. Kalau ditutup, maka ditaruh di kredit sehingga saldonya nanti akan nol. Yang ketiga yaitu jurnalnya itu ada dua kemungkinan. Kalau perusahaan itu mendapatkan laba, maka jurnalnya itu yang debit ikhtisar laba rugi, yang kredit itu modal. Karena yang awalnya ikhtisar laba rugi, kalau laba itu ada di sebelah kredit, ketika ditutup maka akan berada di sebelah debit. Dan yang lawannya atau kreditnya itu modal, karena modal ini tuh kalau laba maka otomatis modal perusahaan itu akan bertambah. Nah, situasi yang kedua atau keadaan yang kedua itu jika perusahaan rugi. Kalau rugi, debitnya itu modal, kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Karena kalau rugi, awalnya itu ikhtisar laba ruginya itu bersaldo debit, sehingga kalau ditutup itu ikhtisar laba ruginya ditaruh di kredit. Dan dapatnya modal itu karena kalau rugi maka modal perusahaan itu juga akan berkurang. Lalu jurnal penutup yang keempat atau yang terakhir itu yang debit modal, kreditnya prive, yaitu untuk menutup akun prive. Karena prive itu yang semula saldonya ada di debit, karena ditutup maka ditaruh di sebelah kredit. Dan debitnya itu modal. Modalnya itu akan berkurang karena prive itu sifatnya adalah mengurangi modal. Nah, itulah penjelasan dari jurnal penutup. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih.